Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi bab 4 pada hari ini. Oke, anggota kelompok kami adalah Leni Marni dengan akhiran NIM 01, lalu ada Grace Maria Vincentia Mas Ibu dengan NIM akhiran 02, saya sendiri Ananda Fitramawati dengan NIM akhiran 03, Keisha Putri Zalika Omar dengan akhiran NIM 18, Syarifah Anastasia Putri dengan akhiran NIM 49, dan Lazini Afriani Yildawati dengan akhiran NIM 82. Oke, yang pertama ada turunan dari fungsi WT. Untuk mendapatkan integral FZ, diperlukan turunan dari fungsi bernilai kompleks W dari sebuah variabel real T, di mana WT sama dengan UT tambah IVT. Di mana fungsi U dan V ini adalah fungsi bernilai real dari T. Turunan dari W aksen T atau D per DT WT dari fungsi 1 pada suatu titik T didefinisikan sebagai W aksen T sama dengan U aksen T ditambah I V aksen T. Asalkan masing-masing turunan U dan V ada pada T. Dari definisi dua tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk setiap konstanta kompleks Z0 sama dengan X0 tambah Y0, itu D per DT Z0 WT, itu jadinya XO tambah X0 tambah Y0 dikali U tambah IV turunan aksen. Lalu menjadi X0U min Y0V ditambah I dikali Y0U ditambah X0V aksen. X0U min Y0V aksen ditambah I dikali Y0U ditambah X0V aksen. Nah, lalu hasilnya adalah menjadi X0U aksen min Y0V aksen ditambah I Y0U aksen ditambah X0V aksen. Lalu hasil tadi diubah menjadi X0 ditambah Y0 dikali U aksen ditambah IV aksen, di mana ini menjadi Z0 W dikali W aksen T. Nah, maka D per DT dari Z0 W T itu hasilnya adalah Z0 W aksen T. Aturan lain yang diperkirakan akan sering digunakan adalah D per DT E pangkat Z0 T sama dengan Z0 E pangkat Z0 T, di mana Z0 ini adalah XO X0 ditambah Y0. Untuk memverifikasi E pangkat Z0T ini sama dengan E pangkat X0T di E pangkat IY0T, di mana Z0 kan tadi X0 ditambah IY0. Sama dengan X0, E pangkat X0T I cos Y0T ditambah I E pangkat X0T sin Y0T. Dan dapat dilihat dari definisi dua tadi bahwa D per DT E pangkat Z0T itu E pangkat X0T cos Y0T aksen ditambah E pangkat X0T sin Y0T aksen. Lalu didapat bahwa ini ada D per DT E pangkat Z0T sama dengan X0 ditambah Y0 dikali X pangkat X0T cos Y0T ditambah I dikali E pangkat X0T sin Y0T. Atau dipersingkat menjadi X0 ditambah Y0 dikali E pangkat X0T E pangkat IY0T. Ini sama dengan persamaan 4. Integral tentu dari fungsi WT. Jika WT adalah fungsi bernilai kompleks dari bilangan real T dan ditulis dengan WT sama dengan UT ditambah IVT, di mana U dan V adalah bernilai real, integral tentu WT terhadap interval T dari A sampai B didefinisikan sebagai integral dari A sampai B untuk WT dt sama dengan integral dari A sampai B untuk UT dt ditambah I integral dari A sampai B untuk VT dt asalkan integral-integral tunggal pada sisi kanan ada, sehingga integral dari A sampai B untuk WT dt sama dengan integral dari A sampai B untuk WT dt dan integral dari A sampai B untuk WT dt itu sama dengan integral dari A sampai B untuk WT dt. Contoh 1 untuk ilustrasi definisi. Poin 2,
integral 0 sampai 1 untuk 1 ditambah IT pangkat 2 dt sama dengan integral dari 0 sampai 1 untuk 1 dikurang T kuadrat dt ditambah I integral dari 0 sampai 1 untuk 2T dt. Integral tak wajar WT terhadap interval tak terbatas didefinisikan dalam cara yang sama. Next. Aturan yang diantisipasi untuk mengintegrasikan konstanta kompleks dengan fungsi WT untuk mengintegrasikan jumlah fungsi tersebut. Dan untuk mengganti batas integrasi adalah semuanya valid. Aturan-aturan itu serta sifatnya integral dari A sampai B untuk WT sama dengan untuk WT dt sama dengan integral dari A sampai C untuk WT dt ditambah integral dari C sampai B untuk WT dt. Teorema dasar kalkulus melibatkan anti turunan diperluas sehingga dapat diterapkan pada integral tipe 2. Untuk lebih spesifiknya, misalkan fungsi UT itu sama dengan UT ditambah IVT dan WT sama dengan UT ditambah IVT. Kontinu pada interval T dari A sampai B. Jika W aksen T sama dengan WT ketika T dari A sampai B, maka U aksen T itu sama dengan U kecil T dan V aksen T sama dengan V kecil T. Karena itu, jika melihat definisi 2, eh, integral dari A sampai B untuk WT dt itu sama dengan UT dengan batas dari A sampai B ditambah IVT dengan batas A sampai B sama dengan UB ditambah IVB dikurang UA ditambah IVA. Artinya, integral dari A sampai B untuk WT dt sama dengan WB dikurang WA sama dengan WT dengan batas A sampai B. Next. Contoh 2, karena D per dt kali E pangkat IT per I itu sama dengan 1 per I dikali D per dt dikali E pangkat IT itu sama dengan 1 per I dikali IE pangkat IT sama dengan E pangkat IT, dapat kita lihat bahwa integral dari 0 sampai pi per 4 untuk E pangkat IT dt sama dengan E pangkat IT per I dengan batas dari 0 sampai pi per 4 sama dengan E pangkat I pi per 4 per I dikurang 1 per I sama dengan 1 per I sama dengan 1 per I dikali cos pi per 4 ditambah I sin pi per 4 dikurang 1. Itu sama dengan 1. Contoh 3, misalkan WT fungsi kontinu bernilai kompleks dari T yang didefinisikan pada interval AT yang berada pada A sampai B untuk menunjukkan bahwa belum tentu benar adanya bahwa bilangan C dalam interval T yang berada pada interval A sampai B, sehingga integral dari A sampai B untuk WT dt sama dengan WC dikali B min A. Kita tulis bahwa A sama dengan 0 dan B sama dengan 2pi dan menggunakan fungsi yang sama yaitu WT sama dengan E pangkat IT di mana T-nya berada pada 0 sampai 2pi.
Mudah untuk kita melihat bahwa integral dari A sampai B untuk WT dt sama dengan integral dari 0 sampai 2pi untuk E pangkat IT dt. Sama dengan E pangkat IT per I dengan batas dari 0 sampai 2pi. Sama dengan 0. Tapi untuk suatu bilangan C sehingga di mana C yang berada pada 0 sampai 2pi, maka menjadi mutlak dari WC dikali B min A sama dengan mutlak dari EIC 2pi. Sama dengan 2pi. Dan ini berarti bahwa WC dikali B min A itu tidak 0. Nah, selanjutnya ada contours, yaitu integral bernilai kompleks dari variabel kompleks ini didefinisikan pada kurva di bilangan kompleks. Bukan hanya pada interval garis real, kurva-kurva yang demikian akan dikenalkan pada bagian ini, yaitu himpunan titik Z sama dengan X, Y pada bidang kompleks dikatakan busur jika X sama dengan X T dan Y sama dengan YT, di mana T-nya berada pada interval A sampai B. Di mana xt dan yt adalah fungsi kontinu dengan parameter real t. Definisi ini menentukan suatu fungsi kontinu pada interval t yang berada pada A sampai B ke bidang x, y, atau z. Dan titik-titik bayangannya adalah pasangan-pasangan terurut berkaitan dengan bertambahnya nilai dari t. Biasanya titik-titik tersebut dideskripsikan sebagai C yang ditentukan dengan persamaan Z sama dengan ZT, yaitu T berada pada A dan B. Di mana ZT sama dengan XT ditambah IYT. Busur C dikatakan sederhana atau Jordan jika dia tidak memotong dirinya sendiri, yakni C sederhana jika ZT1 tidak sama dengan ZT2, jika T1 tidak sama dengan T2. Jika busur C sederhana tapi ZB sama dengan ZA, kita katakan bahwa C adalah kurva tertutup sederhana atau kurva Jordan. Oke. Kurva seperti ini berorientasi positif bila arahnya berlawanan jarum jam. Perilaku geometris dari busur menyarankan notasi yang berbeda untuk parameter T pada poin 2. Hal tersebut dapat dilihat pada contoh berikut, yaitu garis poligonal yang ditentukan melalui persamaan Z sama dengan X plus IX ketika X-nya berada pada 0 sampai 1 dan X plus I ketika X-nya berada pada 1 dan 2. 1 sampai 2 dan terdiri dari ruas garis dari 0 sampai 1 plus I dilanjutkan dengan satu ruas garis pada 1 plus I sampai 2 plus I adalah busur sederhana, seperti pada gambar. Berikutnya ada contoh 2 pada lingkaran satuan. Dapat kita lihat persamaannya itu pada persamaan 5, Z sama dengan E pangkat I theta, di mana theta nilainya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Dengan pusat titik asal adalah kurva tertutup sederhana berorientasi berlawanan arah jarum jam. Demikian juga dengan lingkaran, yaitu dapat kita lihat pada persamaan yang ke-6, Z sama dengan Z0 plus RE pangkat I theta, di mana tetanya juga sama, yaitu lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2pi, berpusat di titik Z0 dengan jari-jari R. Pada contoh 3, yaitu busur, dapat kita lihat persamaannya di persamaan 7, Z sama dengan E pangkat min I theta, dengan theta yang sama, yaitu lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2pi. Tidak sama dengan busur yang dijelaskan oleh persamaan 5, himpunan titik-titiknya tetapi sama. Lingkarannya dikelilingi berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Berikutnya contoh 4, titik-titik pada busur. Dapat kita lihat persamaannya di persamaan ke-8, yaitu Z sama dengan E pangkat I2 theta, di mana tetanya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2pi, adalah sama dengan busur pada persamaan 5 dan 7. Namun alur di sini berbeda dari masing-masing busur tersebut karena lingkarannya dilintasi 2 kali berlawanan arah perputaran jarum jam.
representasi parametrik yang digunakan untuk busur C tertentu. Faktanya, dimungkinkan untuk mengubah interval rentang parameter menjadi berapapun interval lainnya. Untuk lebih spesifiknya, misalkan demikian, ada pada persamaan 9, yaitu T sama dengan Pi kali tau, di mana tau ini nilainya lebih dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan beta, di mana Pi adalah fungsi bernilai real yang memetakan interval tau lebih dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan beta ke dalam interval T lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B pada representasi 2 atau pada representasi persamaan 2. Lihat gambar yang ada di samping, yaitu gambar 37. Kita asumsikan bahwa Pi kontinu dengan turunan kontinu. Diasumsikan juga bahwa Pi aksen T besar 0 untuk setiap tau. Ini memastikan hal itu T meningkat dengan tau representasi 2. Kemudian diubah oleh persamaan 9 menjadi persamaan 10. Z sama dengan Z kali tau. T lebih besar dari alfa dan lebih kecil dari beta. Di mana pada persamaan 11, Z tau sama dengan Z Pi kali tau. Misalkan sekarang komponen X, T, dan YT dari turunan. Persamaan 12, Z aksen T sama dengan X aksen T ditambah IY aksen T. Dari fungsi 3 yang digunakan untuk mempresentasikan C adalah kontinu pada interval T lebih besar daripada B dan kurang daripada B. Maka busur tersebut busur terdiferensial dan fungsi bernilai real. Z aksen T sama dengan akar X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat. Terintegralkan pada interval T lebih besar daripada A dan lebih kecil daripada B. Berdasarkan definisi panjang kurva kalkulus panjang C adalah bilangan. L sama dengan integral A menuju B, Z aksen T, dt. Nilai L adalah invarian di bawah perubahan tertentu dalam representasi C yang digunakan, seperti yang diharapkan. Lebih tepatnya, dengan perubahan variabel ditunjukkan dalam persamaan 9, ekspresi 13. Bentuknya menjadi L, integral alfa menuju beta, Z aksen Pi kali tau, Pi aksen tau, D tau. Jika representasi 10 digunakan untuk C, turunannya menjadi Z aksen tau sama dengan Z aksen Pi tau, Pi aksen tau. Memungkinkan kita untuk menulis ekspresi 13 sebagai L integral alfa menuju beta, Z aksen T, D, Z aksen tau, per D tau. Jadi panjang C yang sama akan diperoleh jika representasi 10 digunakan. Jika persamaan 2 merepresentasikan suatu kurva yang dapat diturunkan dan jika Z aksen T tidak sama dengan 0 di mana-mana di interval T lebih dari A dan kurang dari B, maka vektor singgung satuannya T sama dengan Z aksen T per mutlak Z aksen T. Didefinisikan dengan baik untuk semua T pada interval buka tersebut. Dengan sudut yang dibentuk dengan sumbu real positif adalah ARG Z aksen T. Selanjutnya, T bergerak secara kontinu seraya parameter T bergerak sepanjang interval A sampai B. Ekspresi untuk T dalam hal ini sama seperti yang dipelajari di kalkulus ketika ZT diinterpretasikan sebagai vektor. Busur yang demikian dikatakan mulus merujuk kepada busur mulus ZT, di mana
T itu lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, maka kita sepakat bahwa turunan Z aksen T kontinu pada interval T. T di mana dari A sampai B dan tidak nol pada interval T lebih dari A dan kurang dari B. Lintasan atau busur yang mulus bagian demi bagian terdiri dari sejumlah hingga busur mulus yang dihubungkan ujung ke ujung. Jika persamaan 2 merepresentasikan lintasan, maka ZT kontinu dengan turunannya Z aksen T, kontinu bagian demi bagian. Garis poligonal 4 adalah contoh lintasan. Jika hanya awal dan akhir lintasan yang sama, maka C disebut dengan lintasan tertutup sederhana. Misalnya lingkaran 5 dan 6 atau batas dari daerah segitiga atau persegi panjang yang ditentukan dengan arah tertentu. Panjang suatu lintasan atau lintasan tertutup sederhana adalah jumlah dari panjang-panjang busur yang mulus yang membentuk sebuah lintasan. Titik-titik pada sebarang kurva tertutup sederhana atau lintasan tutup sederhana adalah batas dari dua domain. Yang satu adalah bagian dalam dari C dan terbatas, yang lainnya adalah bagian luar dari C yang tidak terbatas. Pernyataan ini dikenal sebagai teorema kurva Jordan. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, coba lihat dulu slide di awal. Oke, jadi ini materinya tentang ini dulu ya, turunan fungsi ya. Jadi di bagian ini uraian konsep bagaimana turunan dari fungsi ya. Secara umum ini dimulai dari fungsi variabel real gitu ya. Dan ketika fungsinya berubah menjadi fungsi kompleks, maka di persamaan 2 itu menurunkan fungsi ya, menurunkan fungsi W itu sama saja menurunkan fungsi di masing-masing komponennya ya. U aksen ditambah I V aksen gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk yang DDT dari Z0WT itu polanya seperti turunan yang kalian kenal ya. Itu kan perkalian bilangan kompleks ya, Z0 dikalikan dengan fungsi WT, dan kalian lihat hasil dari turunannya itu ya, itu masih mengandung bagian real dan bagian kompleksnya itu ya. Yang bagian realnya kan X0. X0 itu bagian real dari Z0 ya, Y0 bagian real dari Z0 ya. Nah, kemudian yang bagian nomor 3 dan 4 itu polanya sama ya, seperti turunan di fungsi real biasa tuh, misalkan yang bersama 4 itu kan DDT dari E pangkat Z0T. Itu kan sama seperti turunan E pangkat AX gitu ya, PAT ya. Jadi Z0-nya itu keluar ya, di luar gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa konsep-konsep turunan yang ada di kalkulus ya, di himpunan bilangan real itu sebetulnya masih berlaku ya, cuma memang harus disesuaikan sifat-sifatnya ya, karena ini kan sudah masuk di fungsi variabel kompleks gitu ya. Oke, lanjut. Ini juga sama ya. Lanjut. Nah, ini konsep integral tentu ya. Jadi ternyata di dalam fungsi kompleks ini bisa dibuat konsep integralnya ya. Tapi prosesnya dilihat dulu ya. Jadi dari persamaan 1 ke persamaan 2 itu kan masing-masing ruas ya. Ruas kiri dan kanan itu diambil nilai integralnya terhadap T. Jadi fungsi W ya, itu variabelnya T, fungsi U variabel T, dan fungsi V juga variabel T. Jadi kalau diintegralkan terhadap AB ya, T-nya dari A sampai B gitu ya, maka didapat persamaan yang kedua gitu ya. Nah,
ini ada pernyataan ya, syarat integral tunggal, jadi ini nilainya ada gitu ya. Yang sebelah kanan, jadi bentuk bagian realnya, bagian real, kita tulis bagian real dari yang sebelah kiri itu, ya, itu sama saja dengan bedanya real integral ABWT itu bacanya bagian real dari hasil integral WT. Tapi kalau yang sebelah kanan integral dari hasil bagian real dari WT gitu ya. Itu nilainya sama. Dan yang kanan bagian imajiner dari hasil integral WT itu sama dengan integral dari bagian imajiner dari WT gitu ya. Nah, itu contohnya juga bisa dilihat di situ ya. Ya, integral tak wajarnya coba lihat. Ini bahasanya integral tak wajar ya. Harusnya integral tak tentu sebetulnya ya. Kalau tak wajar itu kan batasnya ya. Proper integral ya, improper integral. Jadi kalian di kalkulus mengenali ya, kalau integral tak tentu, definite integral ya. Definite integral kan integral ada batasnya. Nah, tapi kalau yang batasnya tak hingga ya, atau integral yang ketika diintegralkan daerah definisinya itu mengandung nilai tak hingga, nah itu integral tak wajar ya. Jadi dilihat dulu terjemahannya gimana. Lanjut coba halaman berikutnya. Nah ini ya, jadi kalian ketika membaca ini harus dilihat betul prosesnya. Ini kan uraian konsep bagaimana konsep integral itu masuk di dalam fungsi variabel kompleks gitu ya. Nah ini kalau T-nya interval dari AB, maka nanti didapat persamaan 4 tuh ya. Persamaan 4 itu kan seperti teorema dasar kalkulus ya, bahwa integral AB dari fungsi W kecil itu hasilnya adalah W besar ya, di mana turunan W besar itu sama dengan W kecil ya. Itu adalah tuh teorema dasar kalkulus gitu. Ya, itu seolah-olah seperti memasukkan saja batas integral AB-nya terhadap fungsi W besarnya itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini perhitungan. Ini perhitungan apa nih? Sebentar. Contoh yang turunan aja ya. Turunan apa tuh? EIT per I diturunkan terhadap T. Jadi variabelnya variabel T ya. Ya karena variabel T ya sebetulnya yang berpengaruh ya fungsi yang EIT-nya itu ya. Kalau yang 1 per I-nya itu dianggap sebagai konstanta saja ya. Maka hasilnya sama dengan itu. EIT ya. Nah, itu nanti perhitungan integral EIT dt dari 0 sampai pi ya hasilnya seperti itu. Ntar dulu. Oh ya, itu diubah ya. Jadi bentuk EIT per 4 itu diubah menjadi cis ya. Cis theta ya. Sudutnya itu pi per 4 ya. Jadi nanti ketika kalian menghitung integral seperti ini harus disempurnakan dulu perhitungannya. Jadi jangan selesai hanya di pangkat I pi per 4 gitu, tapi coba diuraikan sehingga nanti hasil integralnya itu dalam bentuk kompleks ya. 1 per akar 2 tambah I kali 1 per akar 2 kurang 1 ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh 3 juga gitu ya. Contoh 3 ini sebentar. Ini konsep aja ya. Jadi kalau integral EIT 0 sampai 2 pi ya, cara menghitungnya itu disubstitusi saja tuh, langsung dapat nilainya sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini ada catatan sedikit ya. Jadi apa nih teorema nilai antara Pak?
kalau nggak salah ya, antara atau rata-rata di kalkulus ya. Jadi bentuk itu tuh WC dikali B kurang A itu tidak berarti 0 ya. Nanti coba dicek ini di bagian kalkulus nih. Ada teorema nilai antara ya kalau nggak salah. Ya, bentuk seperti ini. Oke, terus lanjut. Nah, ini masalah kontur ya. Kontur. Jadi ini nanti kita akan bicara tentang kompleks ya, fungsi kompleks integral ini bicara tentang kontur ya, kontur kurva ya, kurva nanti sama dengan di kalkulus peubah banyak sebetulnya ya. Jadi nanti kurva yang dijadikan sebagai daerah pengintegralan pada fungsi kompleks ini mempengaruhi teknik pengintegralannya gitu ya. Nah, kontur atau kurva pada bidang itu bisa ditulis sebagai persamaan parameter ya. Kalau di kalkulus itu kan tentang kurva mulus ya. Kurva mulus jadi bisa ditulis sebagai persamaan parameter, persamaan parametrik. Nilai X-nya bergantung nilai T, nilai Y-nya bergantung dari T-nya juga gitu ya. Dengan P-nya merupakan interval dari A sampai B. Nah, begitu juga ini disamakan dengan Z-nya ya. Z bisa ditulis sebagai ZT juga dengan T-nya interval AB gitu ya. Nah, ini nanti ZT karena dia fungsi kompleks, maka fungsi kompleks kan terdiri dari dua bagian tuh ya, bagian real, bagian imajiner, maka ditulis sebagai XT ditambah IYT. IYT-nya bagian imajinernya. Ya, nah kemudian pada kurva di bilangan kompleks ini ada istilah yang apa ya sebetulnya sama ya dengan konsep yang lain ya, kurva sederhana istilahnya, busur sederhana di sini nyebutnya ya. Gampangnya beginilah, kalau busur kurva sederhana itu dia tidak punya potongan gitu, tidak berpotongan gitu ya. Tapi kalau ada potongannya maka dia tidak sederhana. Oke, ada istilah Jordan di sini ya. Jadi kalau busurnya sederhana, setiap nilai T yang berbeda hasilnya akan berbeda. Tapi kalau tidak sederhana, ada nilai T yang berbeda yang hasilnya dia sama gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh ya. Jadi gambar ini sebetulnya kalian bisa turunkan ya. Kalau X tambah IX itu rumusnya benar nggak? X tambah IX. Kalau X-nya 0, nilainya 0 ya. X-nya 1, nilainya apa? 1 tambah I, oke. Kalau X-nya 2 tambah I. Kalau X-nya setengah berarti setengah tambah I. Iya kan? Iya, Pak. Iya benar ya. Benar ya, setengah tambah I. Itu yang di garis miring itu ya. Kalau 1,5 berarti 1,5 tambah I. Oke, gambarnya gitu ya. Jadi kalian ketika melihat fungsi, kemudian di buku misalnya atau di sumber ada gambarnya ya, coba dicek juga ini gambarnya benar atau enggak gitu ya. Nah, ini kan di bagian ini cara menggambar kurva Z ya. ZT itu dibelah menjadi 2 gitu ya. Oke, lanjut. Oh ya, ada istilah positif ya. Orientasi positif tadi ya, coba lihat. Jadi orientasi positif itu dia arahnya berlawanan jarum jam. Ya. Kalau di kalkulus peubah banyak itu juga sama ya, berorientasi positif itu berlawanan jarum jam. Ini definisi saja gitu ya, tapi nanti penting dalam pengintegralan kurva ya pada bidang kompleks ini ya. Oke, contoh 2. Contoh 2 ini lingkaran satuan, kita tahu bahwa Z sama dengan EIT. Itu kalau T-nya θ-nya kita gerakan 0 sampai 2pi, dia akan membentuk satu lingkaran gitu ya. Persamaan lingkaran pada bilangan kompleks kan bisa ditulis dalam bentuk ini ya. Nah, kemudian kalau tertutup sederhana ini definisinya ya Z0. Nah, Z0 ini perannya apa gitu ya. Z0 perannya apa? Dia menggeser ya. Menggeser posisi lingkaran. Jadi kalau EIT doang dia kan lingkaran dengan pusat titik tengahnya itu ya, tapi kalau Z0 itu dia bergeser ya. Nanti perannya seperti itu ya, Anda bisa cek kalau Z0-nya diisi gitu ya.
dengan suatu bilangan kompleks, kemudian nanti dilihat pengaruhnya apa di Z0. Nah, begitu juga ini yang contoh 3 juga busur ya. Jadi busur kalau pangkatnya minus dengan pangkatnya plus ya, walaupun tetanya sama-sama 0 sampai 2pi itu nanti mempengaruhi cara menggambarnya. Jadi cara menggambarnya tuh gini, kalau kalian misal buat tetanya sama dengan 0, Anda bikin titiknya di mana yang pertama. Kemudian tetanya berangkat misalkan ke pi per 2 sampai pi dan seterusnya. Itu pergerakan gambarnya itu adalah arah dari busurnya gitu ya. Jadi arahnya berlawanan jarum jam atau searah jarum jam gitu ya. Jadi ini tidak sekedar hanya batas interval ya, tidak ya, tapi mempengaruhi arah dari penggambaran kurvanya atau arah kurvanya itu gitu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh 4 juga sama ya. Ini fungsinya aja seperti ini. Ya, ini gambarnya representasi bahwa kalau di mana di T-nya T-nya ya, T-nya kan bergantung dari pi theta ya. Pi theta, tetanya bergantung dari alfa dan beta. Ini saling bergantung. Jadi kalau tetanya bergerak dari alfa sampai beta, maka nilai T-nya juga akan bergerak dari A sampai B dan seterusnya gitu ya. Itu ilustrasinya ada di situ. Itu fungsinya ya ini aja ya, cuma sketsa saja ya, seperti itu bentuknya. Oke, lanjut. Nah, ini yang penting adalah kita mainkan ya, kita masukkan representasi kurva C ya. Jadi Anda ingat kalau panjang kurva ya, panjang kurva di kalkulus itu kan bergantung dari besar turunan fungsi parameternya ya, X dan Y-nya gitu ya. Nah, ini juga sama ternyata gitu ya. Jadi kalau Z merupakan fungsi kompleks bergantung dari bagian real X dan bagian imajiner Y, maka panjang kurva ya, ini panjang kurva ya, kan modulus Z aksen itu kan sebetulnya panjang kurva juga di sini gitu ya. Itu ditentukan dari akar dari bentuk itu. Ya kalian bisa review lagi kalau nggak salah di bab 5 kalkulus itu ya, tentang bagaimana menghitung panjang kurva. Ya. Kurva kadang-kadang disebut busur gitu ya, potongan dari kurvanya itu. Oke, lanjut. Nah, itu ya. Jadi ada istilah L, panjang kurva dalam kalkulus. Itu tak lain menghitung interval AB dari potongan kurva itu ya, Z aksen T-nya. Nah, ini nanti di bagian bawahnya itu ya, L sama dengan alfa, beta, dan seterusnya. Ini adalah konsep bagaimana menghitungnya ya. Menghitungnya menggunakan itu. Jadi, kalau si T-nya itu dia diganti dengan pi theta, maka persamaan 13 itu cara menghitungnya batasnya berubah. Bukan dari A sampai B, tapi dari alfa sampai beta gitu ya. Alfa sampai beta, kemudian ditambahkan komponen pi aksen tau. Kemudian pengintegralannya itu terhadap tau, bukan terhadap T. Ya, jadi hati-hati nih. Mengintegralkan itu harus diperhatikan daerah pengintegralannya ya. Kalau yang nomor 13 itu pengintegralannya terhadap variabel T. Tapi kalau yang bawahnya itu terhadap variabel tau. Dengan konsekuensi bahwa variabel T yang persamaan 13 itu diganti menjadi fungsi pi tau ya. Pi tau ditambahkan pi aksennya gitu ya. Sehingga nanti didapat tuh untuk persamaan 13 berubah menjadi persamaan yang bawah ya, L sama dengan alfa beta. Ya, batasnya nanti berpengaruh gitu. Jadi mana yang digunakan tergantung dari masalahnya dan yang diketahui ya. Jadi kalau nilai T kecilnya bergantung variabel pi tau ya, mana yang lebih mudah dihitung nanti gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga ada istilah vektor singgung satuan ya. Vektor singgung satuan ini di kalkulus pengubah-ubahnya juga sama. Jadi Anda bayangkan kalau kurva itu menggerakkan suatu partikel, itu kan sebetulnya ada vektor yang mempengaruhi ya, vektor singgung satuan. Vektor singgung satuan tuh vektor yang Anda bayangkan seperti garis singgung yang menyinggung di titik pada kurva itu.
ya, tapi dia memiliki arah ya. Kita sebut sebagai vektor. Nah, besarnya bergantung dari itu ya. Nilai z aksen dibagi dengan besarnya z aksen t-nya itu. Gitu ya. Nilai t besarnya kontinu bersesuaian dengan nilai t ya sepanjang interval AB itu. Jadi vektor singgung satuan memang bergerak mengikuti lintasan kurvanya itu ya. Nah, ini merujuk lagi ke kalkulus. Jadi kalian boleh review lagi gitu ya. Kalkulus mau banyak ini ya di vektor kalkulus ya, kalkulus vektor ya. Oke, terus nah ini nanti lintasan akan dibahas lebih lanjut gitu ya. Bagaimana teknik pengintegralan di fungsi kompleks menggunakan lintasan ya, dan sifat-sifat dari integral fungsi kompleks ini juga nanti akan muncul lebih lanjut ya. Oke, lanjut. Udah ya? Selesai ya? Baik. Oke, ya mungkin ini saya mau lanjut sebetulnya rencana ya materinya ya. Cuma ternyata kondisinya saya di sini tidak bisa fokus kayaknya nih. Suaranya juga. Ya Ki ya, tadi saya mau minta kelompok yang kedua lanjut, tapi ya udahlah sementara ini dulu. Nanti pertemuan berikutnya bisa disiapkan 2 sampai 3 kelompok ya untuk paparan. Nah, materi integral, kemudian bab 5 nanti kan ada deret kalau nggak salah ya, sama nanti bab 6 itu saling terkait ya. Jadi nanti bab 4 ini memang bicara banyak tentang integral dari fungsi kompleks. Jadi kalian lihat dulu konsepnya ya, konstruksi konsepnya seperti apa. Ya walaupun nanti harus terampil juga dalam menghitung permasalahan integral ya secara teknis gitu. Dan yang penting nanti tahu kompleks itu nanti mempengaruhi hasil pengintegralan dari fungsi kompleks itu ya. Baik, mungkin untuk kelompok-kelompok berikutnya, kelompok ini dan kelompok berikutnya juga menyediakan beberapa soal kecil gitu ya sebagai latihan untuk memberikan ilustrasi bagaimana konsep yang ada ya di fungsi kompleks ini itu berjalan dan berfungsi ya, khususnya teorema-teorema yang nanti digunakan. Begitu ya kira-kira. Oke, mungkin cukup ya review dari kelompok ini. Nanti kelompok-kelompok berikutnya disiapkan dengan baik. Gitu. Dari Rizky mungkin ada pertanyaan atau yang lain dulu sebelum disudahi, Ki? Dari saya nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya, oke. Jadi untuk hari ini cukup dulu aja ya, karena ini saya juga sedang di perjalanan, tidak bisa memantau dengan maksimal latihan-latihan soalnya. Tapi paling nggak kelompok ini coba disiapkan aja ya nanti latihan soalnya. Jadi pas pertemuan berikutnya kita bisa langsung praktek mulai dari soal-soal. Dan saya pesan soalnya jangan sekedar yang teknis ya. Jadi kalau ada soal-soal pembuktian konsep gitu, itu kalian juga sudah mulai dilatih. Kemudian mengambil soal-soal dari ujian kampus lain gitu ya, atau soal-soal lomba olimpiade yang membahas tentang fungsi kompleks konsep variabel kompleks ini gitu. Jadi kalian bisa tahu gitu. Walaupun soal-soal yang di buku Churchill atau buku-buku tekstil yang lainnya itu juga sudah menantang gitu ya. Tapi paling nggak kalian bisa lihat bahwa variasi tentang variabel kompleks ini juga sebetulnya banyak sekali gitu ya. Tapi kuncinya untuk memahaminya memang harus paham betul ya bagaimana konsep pada bilangan kompleks ini terbentuk gitu ya. Baik, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Rizky dan yang lainnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.